Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Saya di sini sebagai guru multimedia kalian, tepatnya mengajar di kelas 10 dan kelas 11. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelas 11 dengan mata pelajaran desain grafis percetakan. Di dasar desain grafis percetakan, banyak sekali hal-hal yang perlu Anda ketahui, yaitu melainkan berupa print out, tata letak, atau biasa disebut dengan nirmana. Ya, untuk nirmana adalah tata unsur rupa seperti garis, bentuk, warna, dan tekstur. Semua unsur tersebut menjadi satu kesatuan yang tampak indah atau memberikan dampak yang diharapkan. Yang perlu kalian ketahui, memberikan dampak yang diharapkan. Maksudnya begini, jika kalian membuat sebuah desain poster, contohnya, di situ ada yang namanya unsur rupa seperti garis, bentuk, warna, dan tekstur. Nah, semua unsur rupa tersebut kalian jadikan menjadi satu kesatuan sehingga menjadi suatu hal yang kalian inginkan. Nah, di sini kata nirmana berasal dari dua kata, yaitu nir yang berarti tanpa atau tidak, dan mana yang berarti bentuk, arti, atau makna. Jadi, nirmana adalah sesuatu yang awalnya tidak memiliki bentuk atau makna dan dapat diolah menjadi karya rupa melalui pengolahan unsur rupa berdasarkan asas dan prinsipnya. Nah, di dalam nirmana terdapat dua jenis, yaitu nirmana dwimatra dan trimatra. Baik, kita lihat nirmana dwimatra. Nirmana dwimatra berarti dua dimensi, yang dimana segala macam jenis desain yang mencakup dua dimensi. Pada ruang ini, asas-asas tidak hanya digunakan untuk menyusun suatu karya yang indah saja, tetapi tata letak, prinsip seni itu sangat digunakan. Terus selanjutnya nirmana trimatra. Nirmana trimatra adalah unsur dan asas desain yang diperuntukkan pada karya yang memiliki ruang 3 dimensi. Jadi yang dwimatra itu 2 dimensi, yang trimatra itu 3 dimensi. Untuk contoh dari nirmana trimatra atau dwimatra, yang dwimatra dulu aja ya. Yang nirmana dwimatra itu contohnya seperti karya poster yang 2 dimensi atau gambar-gambar kartun, manga, dan sejenisnya. Itu termasuk karya 2 dimensi, ya. Dan untuk nirmana trimatra di sini yaitu yang memiliki ruang 3 dimensi. Contohnya apa? Itu sebuah karya seni patung. Sebuah karya seni patung termasuk karya seni 3 dimensi karena dia memiliki volume atau ruang, ya. Sudah jelas perbedaan antara nirmana dwimatra dan trimatra. Selanjutnya, unsur nirmana. Unsur nirmana
sama halnya seperti unsur rupa dalam desain. Ya, yang pertama ada warna, garis, gelap terang, ruang, dan tekstur. Nah, yang selanjutnya prinsip nirmana. Prinsip nirmana sama halnya dengan prinsip desain, yaitu pertama keseimbangan, kesatuan, proporsi, irama, dan penekanan. Baik, jadi antara unsur rupa dan prinsip desain itu sama dengan unsur nirmana dan prinsip nirmana. Terus fungsinya apa sih nirmana itu? Fungsi dari nirmana yaitu sebagai acuan dasar yang dapat diterapkan untuk perancangan desain atau karya yang indah. Jadi semua unsur-unsur rupa atau unsur nirmana seperti garis, gelap terang, bentuk, tekstur, dan digabungkan dengan prinsip-prinsipnya seperti keseimbangan, kesatuan, proporsi, dan lain-lain, dijadikan menjadi satu kesatuan sehingga menjadi sebuah karya seni yang terdapat kandungan nilai seperti nilai keindahan, estetika, atau nilai etika. Etika kan itu caranya, sedangkan estetika itu adalah keindahannya. Etika itu bagaimana sih caranya? Maksudnya seperti gini, kamu membuat sebuah karya poster pasti memiliki etikanya. Etika itu misalnya tata caranya, tata letaknya bagaimana, layoutingnya bagaimana, melayout sebuah gambar dan tulisan menjadi satu yang dipadukan menjadi dengan warna, ruang, garis, dan lain-lain, ya. Dengan memahami unsur dan alasan yang membuat suatu komposisi tampak bagus dan indah. Jadi fungsi nirmana itu membuat suatu komposisi. Komposisi apa nih? Komposisi yang kita lihat sebelumnya. Yang pertama, komposisi unsur nirmana seperti warna, garis, gelap terang, ruang, dan tekstur. Itu komposisi yang pertama. Terus komposisi yang keduanya seperti prinsipnya, keseimbangan, kesatuan, proporsi, irama, dan penekanan. Jadi antara dua komposisi ini kalian jadikan satu kesatuan. Jadi tidak mudah kalian membuat sebuah karya seni poster ataupun karya seni sejenisnya seperti leaflet, ataupun kalian membuat sebuah wallpaper baik itu di dinding ataupun wallpaper kalian untuk HP ya. Nah, dalam sebuah karya seni poster contohnya ya, di situ terdapat gambar dan tulisan. Nah, di sini keseimbangan sangatlah penting. Bagaimana kalian menempatkan sebuah gambar dan tulisan itu seimbang antara sisi kiri dan sisi kanan. Waktu kalian kelas 10 sudah saya ajarkan bagaimana meletakkan keseimbangan di dalam sebuah bidang. Bidangnya apa? Biasanya karya seni poster itu bidangnya persegi panjang ya, ataupun persegi. Nah, dalam bidang tersebut meletakkan sebuah gambar dan tulisan perlu seimbang, baik itu keseimbangan simetris dan asimetris. Ya, jangan sampai lupa. Keseimbangan simetris itu yaitu keseimbangan yang antara sisi kiri dan sisi kanannya seimbang. Sedangkan asimetris, sisi kirinya itu mungkin lebih besar ataupun sisi kanannya itu lebih kecil, tetapi dia banyak bidangnya. Ketika kita lihat antara dua sisi tersebut, mereka tetap seimbang. Ya, itu yang disebut dengan asimetris. Nah, tadi fungsi sudah saya jelaskan. Kalian sudah saya pernah tugaskan menggambarkan tentang yang pertama yaitu dari keseimbangan. Keseimbangan
Tadi sudah saya jelaskan antara simetris dan asimetris. Selain itu pun juga ada satu keseimbangan yang perlu kalian ketahui, yaitu keseimbangan radial. Apakah itu keseimbangan radial? Keseimbangan radial itu keseimbangan yang titik pusatnya itu ada di tengah-tengah. Pernah nggak kalian tanpa kalian sadari, kalian membuat sebuah karya seni desain ataupun sebuah karya seni leaflet, poster dan sejenisnya, kalian meletakkan bidang tersebut di tengah-tengah semua, baik itu tulisan, gambar, ataupun bidang-bidang yang mendukungnya. Kalian letakkan di tengah-tengah, itu termasuk keseimbangan yang radial. Radial itu yang memutar, tapi titik pusatnya itu di tengah. Contohnya gini, saya kalian gambarnya di atas, tulisannya di samping kiri bawahnya, terus bawahnya lagi gambar lagi. Samping sebelah kanannya sini, kanan saya ya, ini tulisan lagi. Jadi dia memutar. Titik pusat itu ada di tengah. Nah, di titik tengah tersebut kalian bisa letakkan penekanannya. Penekanannya itu seperti apa? Contohnya sebuah poster hemat air. Sebuah poster hemat air di sini, ketika sebuah gambarnya, gambar-gambar yang pendukungnya seperti orang cuci tangan, ataupun ada yang cara memakai sabun dan memakai tangannya bagaimana, ya. Jadi kan bukan hanya mencuci tangan seperti biasa, kayak gini biasa ya. Jadi ada tata caranya juga. Nah, di situ gambar-gambar pendukung dan tulisannya jadi yang satu. Nah, ketika keseimbangan radial ini sudah memutar, maksudnya gambar dan tulisannya itu sudah memutar, titik pusat itu ada di tengah. Penekanannya apa? Penekanannya tadi kan posternya hemat air. Entah itu tetesan airnya yang lebih besar dibandingkan komponen-komponen yang ada di sampingnya atau komponen pendukungnya. Nah, penekanannya apa? Penekanannya itu berupa tetesan air. Jadi audiens itu memahami poster kalian, oh ini merupakan poster hemat air. Jadi ada yang suatu hal yang orang tuh pengen ngeliat poster kalian, ya. Jadi kalian jangan asal membuat sebuah poster, ini bagus, kira-kira taruh sebelah sini, atau enggak warnanya bagusnya merah sama hijau, atau enggak merah sama kuning, kan gitu. Waktu kelas 10 sudah saya ajarkan tentang warna. Warna itu kan ada warna dingin dan warna panas, ya. Itu tidak perlu saya ulangi lagi. Jadi di kelas 11 ini di desain garis percetakan saya mengasah kembali skill kalian di kelas 10 di kelas 11 ini. Maksudnya yang kalian sudah terima di kelas 10 itu seperti apa. Lalu saya coba pengen lihat di kelas 11 ini di desain garis percetakan seperti apa skill kalian. Mungkin materi hari ini cukup sampai di sini. Al-Makiyah bisa, pasti bisa, harus bisa, sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.